adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan di muka bumi ini. Dengan pola itu, dia memetakan wajah seluruh bangsa di dunia ini dan ternyata cocok. Betapa beruntungnya Indonesia memiliki Papua. Selain kekayaan alamnya yang kita keduk, kita memiliki kejujuran tingkat dunia. Kita sekarang bicara membaca wajah yang lebih luas, yaitu wajah negara Indonesia. Kita ingatkan sedikit sejarah tentang seseorang yang bernama Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah seorang rebel, seorang pemberontak yang memerlukan dukungan dana untuk pemberontakannya. Akhirnya dia dapat dukungan dari negara Kanada. Kanada membiayai Kabila dan akhirnya pada tahun 1991 Republik Demokrat Kongo berdiri dan Laurent Kabila adalah presiden pertama. Ternyata dukungan Kanada itu tidak gratis. Apa yang dibayar oleh Republik Demokrat Kongo yaitu tambang kobalt menjadi milik negara Kanada sampai habis asetnya. Kembali ke Papua. Pak Karno adalah pemimpin visioner dan eksekutor yang baik. Dia melihat komunis mencari wilayah di Asia Tenggara, komunis Soviet dan komunis Cina. Maka dia menjual ide tersebut ke Amerika. Dia melakukan diplomasi langsung kepada Presiden Kennedy, di mana akhirnya Amerika mendukung dengan resolusi PBB tahun 1961-62. Setuju Indonesia ambil dalam tanda petik Papua. Lalu muncullah operasi militer yang namanya IRIAN. IRIAN adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Suksesnya Trikora dan Dwi Kora mengambil Papua tersebut tidak murah karena Amerika meminta cadangan emas Papua sampai habis untuk Amerika. Tapi Soekarno pintar. Yang diberinya hanya Grasberg. Sisi lain seperti Iceberg, Oksibil, dan tambang lain tidak diberikan. Dan Amerika setuju mengambil hanya Grasberg. Dan mulailah dibukukan aset Grasberg tersebut sampai 2045 dalam catatan Federal Reserve sebagai underlying dollar. Aset Grasberg tersebut. Tahun 67 mulai dieksplorasi. Lalu ada yang menarik. Di tahun 2017, di awal tahun, ada manuver politik yaitu Indonesia bercita-cita mengambil 51% saham Freeport. Katanya untuk kedaulatan. Pengamat intelijen dunia, pengamat ekonomi dunia banyak yang geleng-geleng kepala, nggak percaya keputusan tersebut untuk mengambil saham Freeport. Karena apa? Karena alarm polisi dunia yang namanya Amerika nyala merah atau red alert. Nyala. Maka sejak saat itu Indonesia masuk ke nation threat bagi Amerika. Tindakan Indonesia saat itu ya mengambil Freeport masuk ke nation threat Amerika atau ancaman bagi Amerika. Kalau alasannya Indonesia ingin untung lebih secara finansial, gak usah ambil saham. Masuk begitu sih cara pikirnya? Naikkan saja pajaknya. Tanpa modal bisa untung lebih. Gak usah setor-setor modal. Lalu kenapa mesti kita investasi? Kenapa masuk modal besar ke dunia tambang? Tambangnya tambang dalam lagi. Ini ide siapa sih? Apa ada pembisik? Sponsor negara lain? Atau ada yang gosok-gosok kita? Kita nggak paham sejarah kali ya? Negara itu punya kekuatan pajak, nggak mesti ambil saham. Ini lucu. Ini bikin marah negara kampret yang namanya Amerika itu. Dia pendominasi militer